Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi Seto Priambodo. Kali ini di sini saya akan melanjutkan materi tentang PLC ya, menggunakan software PLC Fiddle. Jadi materi kita hari ini adalah terkait tentang compare atau perbandingan. Jadi dalam PLC itu punya fitur beberapa ya perbandingan. Salah satunya perbandingan. Yang lainnya telah kita pelajari kemarin seperti timer, counter, dan seterusnya ya. Oke, di sini saya akan sedikit membuat ilustrasi. Jadi perbandingan itu ya kita sama-sama tahu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kita bisa menggunakan proses ini pada PLC. Contoh yang paling sederhana, misalnya saya ingin menyalakan sebuah lampu ketika suatu tombol ditekan 10 kali misalnya. Nah, itu bisa selain menggunakan counter up, kita bisa memanfaatkan misalnya kita simpan di variabel X gitu ya, lebih dari 10 atau lebih dari sama dengan 10. Ini artinya ya nanti nilai X akan dibandingkan dengan 10. Kalau benar nanti akan bernilai 1. Kalau salah nanti nilainya 0. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk proses-proses seperti itu. Oke, mungkin video ini nggak akan panjang karena memang compare ini mudah sekali. Kita akan buat satu buah project atau satu buah contoh gitu ya. Jadi yang bawaannya ini kita buang, kemudian kita membuat sebuah contoh. Misalnya begini, saya ingin membuat lampu ya, jadi lampu ini menyala dengan jeda 0,5 detik on, 0,5 detik off menggunakan compare di sini ya. Oke, contoh di sini menggunakan compare. Bagaimana? Oke, kita hapus dulu ini semua. Jadi di sini nanti kita menggunakan variabel yang namanya number. Number ini bisa menyimpan angka ya. Ini 10, 20, 25, 30 dan seterusnya. Bahkan pecahan juga bisa 0,5 dan seterusnya. Oke, pertama di sini saya akan memanggil sebuah kontaktor normally close. Kemudian di sini saya pakai timer, on delay timer. Kemudian saya tambah rangnya. Kemudian di sini saya pakai compare, lebih dari sama dengan. Baru kemudian coil di ujung sini. Untuk variabel-variabelnya yang pertama di sini lampu. Jadi ini kita atur menjadi sebuah lampu. Kemudian timer, anggaplah timer gitu ya. Ini timer ya. Kemudian ini timer akumulator ya. Kemudian variabel ini adalah timer key-nya. Kemudian kita buat sebuah konstanta dengan nilai misalnya 0,5 ya, 0,5. Kemudian di sini kita kasih konstanta. Nah, ini sudah jadi. Hasilnya bisa kita lihat. Jadi counter ini atau timer ini menyala, dia mencacah terus ya, waktunya dicacah terus naik dengan nilai PRE-nya itu 1. Jadi nilai pre-nya 1, sehingga nanti otomatis mengcountingnya hanya sampai 1. Tapi dengan nilai akumulator kalau lebih dari 0,5 karena ini dibandingkan dengan konstantanya di 0,5, sehingga lampunya akan menyala. Jadi gini,
timer itu kan dalam kasus ini timernya selalu naik 0, terus jadi 0,1 dan seterusnya ya sampai 1 karena pre-nya di sini disetting 1. Jadi ketika ini 0,5 begini ya, saya agak panjangin 0,7 terus sampai 1. Jadi dinilai 0 sampai 0,5 ini nanti ini kan dibandingkan dengan sebuah konstanta. Konstantanya itu 0,5. Jadi nilai ini dibandingkan dengan 0,5. Apakah benar? Salah pasti. Sehingga kondisi di sini ketika nilainya 0 sampai 0,5, dia nilainya off lampunya. Nah, ketika sudah lebih dari 0,5 atau mulai 0,5, ini nilainya adalah on. Ya, jadi kita bisa manfaatkan ini untuk membuat lampu berkedip seperti ini. Tentunya harus ditambah atau dikombinasikan dengan delay timer. Nah, untuk compare sendiri ada berbagai macam. Jadi ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Dan semuanya pasti membandingkan dua buah angka ya. Jadi ada yang dibandingkan. Tipenya adalah number ya, number. Ini yang contoh yang pertama. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua, misalnya saya punya, saya hapus sebuah sensor ya, misalnya sensor ultrasonik. Nembak sini gitu ya. Kemudian di sini ada box. Ini conveyor nih. Oops, sorry. Ini conveyor. Terus di atasnya ada satu buah apel misalnya. Oke. Saya ingin ketika apel ini terhitung ada 10 buah. Ini conveyor yang kedua. Yang arahnya ke sana misalnya. Saya ingin setelah 10 buah box ini atau conveyor yang bawah, ini conveyor A, ini conveyor B, ini dia berjalan. Jadi sudah ada 10 buah di box, dalam box ini ada 10 buah apel di dalam box. Tapi di sini saya tidak mau menggunakan counter. Ya tentu permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan counter. Tapi dalam kasus ini karena kita belajar menggunakan compare, sehingga penyelesaian dari kasus ini saya ingin menggunakan compare. Jadi ketika nilai sensornya misalnya X lebih dari sama dengan 10 gitu ya, maka conveyor B ini berjalan. Ya, itu saja. Sesederhana itu saja dulu. Nah, kita bisa buat. Kita hapus dulu rung-rungnya, kita akan bikin baru. Yang pertama adalah kita panggil ini, kita hapus dulu semuanya ya. Kita panggil ini, kemudian ini, kemudian kita menggunakan fungsi matematika. Kemudian kita tambah rungnya, kita panggil ini, kita bandingkan, kemudian nanti langsung keluarannya. Kemudian untuk variabelnya yang pertama adalah sensor, yang kedua conveyor. Ya, ini sensor, ini conveyor. Jangan lupa misalnya ini sensor R untuk nilai ini R ini. Kemudian yang ditambahkan apa? Ini angka pasti ya. Yang pertama misalnya add var misalnya add konstanta. Add konstantanya di sini disetting 1. Di 1. Kemudian sensor value ya, ini sensor value misalnya hasilnya disimpan di sensor value. Sensor value kita bandingkan dengan sebuah konstanta. Misalnya nilai konstantanya adalah 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba sensor kita nyalakan.
Oke, add konstanta 1, sensor value 1. Jadi sensor value sekarang nilainya 1. Kemudian lewat lagi buah kedua, 2, seterusnya gitu ya. Saya cepetin saja sampai 9 misalnya. Nah, ini kondisi conveyor masih off ya. Ketika sudah 10, nah conveyor sudah berjalan. Jadi kita bisa memanfaatkan permasalahan seperti ini dengan menggunakan salah satunya compare. Selain menggunakan counter ya, kita bisa menggunakan compare tentu dengan kombinasi misalnya di sini proses aritmatika. Oke, tugasnya adalah untuk materi ini silakan buat algoritma semacam ini. Misalnya ada lampu 1, 2, 3, ya kan? Ada 3 buah lampu. Instruksinya adalah ketika misalnya tombolnya ada tombol start, ada tombol stop, ya. Ketika tombol start dinyalakan, lampu kuning menyala selama 1 detik, ya, berkedip. Jadi gini, dia on 1 detik, off 1 detik. Ketika jumlah menyalanya sudah sama dengan 5, ya, sama dengan 5, kemudian ya misalnya if LED yellow sudah 5 kali, kemudian LED merah ini menyala, ya, 5 kali LED merah ini menyala. Kemudian ini saya perbaiki deh biar bagus, biar mudah dibaca. Jadi ada 2 kondisi juga untuk LED merah. Jadi kalau ini saya kasih variabel aja ya, ini A, ini B, C, LED A 5 kali on, kemudian LED A 7 kali off, ya. Kemudian LED C ini nyalanya ketika misalnya LED A 2 kali on, ini bukan A, ini B. Kemudian off-nya LED A misalnya 3 kali off. Dan ini nyala terus menerus. Jadi B itu selalu menyala terus menerus. Ya, jadi proses ini berulang terus menerus. Ingat di sini menggunakan compare ya. Silakan gunakan compare. Misalnya B dibandingkan ini kan 5 nih. Nah, 5 dibandingkan tentu dengan suatu konstanta, misalnya seperti itu. Mungkin itu saja tugas yang saya berikan pada materi kali ini. Jadi compare memang sedikit dan mudah sekali. Harapan saya juga teman-teman tetap bisa belajar dengan semangat. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.